Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randika Arif Fadila dengan NIM 2405 1204151 Prodi Teknik Informatika kelas 2024E. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempraktekkan bagaimana itu eh, routing statik itu bekerja. Sebelumnya saya izinkan saya eh, menjelaskan secara singkat saja apa itu eh, routing statik. Nah, menurut dasar teori itu routing statik yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang disetujui secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah yang pertama itu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua itu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan besar. Eh, Langsung saja ke prakteknya ya, ini karena di sini hanya langkah-langkah untuk prakteknya. Kita langsung saja ke paket Cisco Tracker, Cisco Packet Tracker. Saya di sini sudah membuat rancangan di mana sudah diisi juga dari PC1 ke IP-IP-nya ya, sudah saya isi juga. Yang pertama di PC1 itu IP-nya 192.168.1.1 itu karena di sini di bapaknya itu karena ini ya 191.0. Nah, di mana di PC1 itu IP-nya itu 1. Jadi 1.1 bukan 1.0. Lanjut ke yang ke Nah, ini gateway-nya itu 62. Sebentar. Nah, gateway-nya itu 1.1.62 di mana eh, ya itu ini di mana router yang pertama itu ke gateway-nya itu 62. Nah, ya seperti itu. Kita lanjut ke yang ke PC2. IP address-nya itu 65 karena di sini ya 65 ya. IP-nya 65 satu ini 4. Jadi IP yang PC2 itu 65. Dan gateway-nya itu 126. Di sini ya. Ambil dari router yang pertama. 126. Kita cek 126. Nah ya. Hmm, lanjut yang ke router ya. Ini untuk yang fast internet yang 0.0 tuh ya ini ke PC1 ya. Dimana itu IP address itu 162 ya ini gateway-nya sebenarnya ini 92. Dan jangan lupa di on kan ini, jika tidak di on kan posisi sebelumnya ini harusnya off karena saya sudah on kan jadi dia ke checklist. Dan yang kedua ini nah 126 ya kan. Dari 126 itu gateway-nya yang tadi saya sebutkan 126. Ini ya saya tunjukin. Nah, 126 ya. Lah mana? Nah, ya ini. Serial 2 itu maksudnya untuk nyambungin dari router 1 yang ke router 2. Ya, ini IP address-nya ini 121.121.1. Nah, ini subnet masknya. Dan serial IT, IT ini untuk nyambung yang dari router 1 ke yang router 3. Di mana ini 1.3.1.1. Nah, itu di sini. Kenapa satu? Karena di router 1. Lanjut ke yang oh ya PC3 belum ya. PC3 IP address-nya. Nah, IP address-nya itu 253 ya. Kita cek. Nah, ini benar. Ini 253. Dan gateway-nya itu diisi 254 ya. Kita cek. Nah, benar ya. 254. Lanjut ke yang router. Router 2. Sebentar ini
Ethernet 0. Nah, ini 254 ya, gateway yang tadi kita isi, yang gateway yang tadi 254. Lanjut. Oh ya, di serial 2 itu untuk nyambungin dari sebentar. Nah, dari router 2 ke yang router pertama untuk nyambungin. Jadi ini 12.12.12.2 karena router yang kedua. Untuk yang ke serial 3 ini nyambung ke yang router 3. Di mana itu 23.23.23.2 karena router 2 ya. Makanya akhirnya 2. Oh iya, lupa tadi. Di statik. Sebentar dari router yang pertama ya. Statik itu jangan lupa diisi. Jangan lupa diisi ini seperti yang Bapak ini. Nah, ini contoh. Router pertama itu, nah, ini ya. Jelas kan? Nah, itu network itu isi ini yang pertama. Dan emasnya itu isi yang ini dan yang ke next hop itu isi yang ini. Jadi kita ngisi satu-satu. Kalau sudah baris yang pertama selesai, kita add, dapat. Yang kedua, add lagi, dapat lagi. Nah, sampai ketiga, sampai yang ketiga. Dan sampai itu berlaku di setiap router ya, router 2 juga. Jangan lupa di statik tambahkan. Sama yang tadi isiannya ini, yang router 2 ini ya. Nah, yang router 2 ini 192.168.1.0 ya. Network sama ya. Kalau sudah satu-satu itu di add, jangan lupa di add, add. Untuk yang router 3. Untuk yang router 3 itu Ethernet 0 itu nyambung ke yang server pertama. Di mana itu IP? Nah, ini 331.3.3.3.3. Ya, 3. Dan yang kedua itu nyambung ke yang server 2. Ini untuk anunya, IP address-nya 43.43.43.3. Terus kita cek yang IP. Sebentar. Ini hapus dulu. Nah, IP address-nya yang server pertama itu 33.33.1 karena ini ya mana sebentar. Nah, ini 333.333.3.0. Nah, di sini servernya apa? IP address-nya itu 1 karena nolnya itu diganti 1 ya, 3333.1. Dan yang routernya itu maaf, yang routernya itu 3. Nah, ya gitu ya. 3. Kita cek yang server kedua. Ya, 43. Ini ya, sebentar kita cek. Nah, ini. 43.43.43.0. Nah, ini IP address-nya itu 1. Jadi, kita ganti nolnya itu ganti 1. Dan ini gateway-nya itu 3. Kita lanjut ke ini ya, simple PDO-nya ya. Kita cek apakah berhasil. Kan sudah ini ya, sudah nge-nyeting trackernya juga, sudah nyeting ke static track apa routing static, sudah setting semuanya kita. Nah, ini sudah semua sudah setting, IP address-nya juga. Kita langsung cek ke simple PDU. Simulasinya itu edit filternya. Nah, ini ICMP aja ya, ICMP saja. Ini unchecklist semua, sisakan ICMP saja. Kita cek dari PC yang pertama ke yang kedua. Yang kedua dulu. Kita cek. Ya, berhasil. Kembali lagi. Nah, berhasil ya guys. Nih, successful. Jadi, PC1 itu mengirimkan ke PC2. Dan PC2 mengembalikan lagi ke router terus ke PC pertama. Sukses barusan ya, sukses. Nah, kita lanjut dari PC1 ke PC3. Kita cek ya. Nah, PC1 ke router 1 ke router 2, router 2 ke PC3. Apakah mengembalikan? Kita cek. Ya, mengembalikan ya, guys. Router 2, router 1 ke PC pertama. Sukses. Ya, sudah sukses. Kita cek lagi. Ya, ini. PC3 ke
ke server 1 dulu. Menyilang ya, kita cek yang menyilang. Lewat router 3 ke server. Kita cek router 2, nah, ke router 3. Nah, dan router 3 ke server 1. Habis server 1 balik lagi apa enggak? Ya, balik. Ya, ternyata berhasil ya, guys. Router 3 itu membalikan router 2 dan router 2 mengembalikan ke PC 3 dan successful. Ya, kita cek lagi untuk simple PDU kita tambahkan sebentar. Dari PC 3 ke server 2. Kita cek lagi. Ya, berhasil. Ya, berhasil ya. Dan successful. Kita cek, coba kita balik ya. Dari server ke PC 3 apakah bisa? Apakah bisa kita cek ya? Semoga bisa ya. Harusnya bisa sih. Nah ya, balik PC 3, balik apa tidak? Ya, successful juga ya. Jadi ini berhasil untuk praktek saya hari ini berhasil semua, eh, tidak ada yang violate. Jadi sukses semua ini, successful. Coba kita cek CMD-nya ya. Kita mau ke real time dulu. Habis real time tadi kita PC 1. Kita cek trackernya. Tracker 192 108 titik. Kita tadi PC 1 ngirim ke PC 2 di mana itu ininya 65 ya. 65. Kita cek apakah bisa? Sebentar. Salah ini. Tracker 192 titik 168 titik 1. Oh iya, ada satunya tadi 1.65. Oh iya, lupa satunya tadi, guys, sorry, maaf. Nah, kita berhasil tracking komplit ya. Ini dimana kalau mau ngirim PC, sebentar, mana tadi ya, ini dia. Nah, dari PC yang pertama ini lewat ke router ke 162, terus ke PC 2, yakni IP address-nya 1.05. Nah, kita cek lagi, tadi kan PC 1 ngirim ke yang PC 3 ya, kita cek lagi. Tracker 192.168 titik, bentar aku cek, aku agak lupa, guys. 1.253. Sebentar, kita cek ya. 1.253 kita cek. Nah, berhasil. Track complete. Dimana itu kalau kalau ingin dari PC 1 ke PC 3 itu melewati router yang pertama di mana ini, dan ke router 2 122 dan ke PC 3. Kita lanjut, ini untuk PC 1 sudah. Kita lanjut tadi ya. Dari server 3 kita cek tracker sebentar. 192.168 titik. Sebentar aku cek dulu. Ini sebentar. 33 ya, 33 harusnya. Isi 3 ya. Harusnya 33. Kok nggak mau dihapus? Oke, 33.33.33.1. Nah, berhasil ya, guys. Ini berhasil 25. Ya, ini mungkin cukup sekian, sudah berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.